Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua. Udah lama banget gua nggak ngupload video ya. Setelah uploadan lama tuh beberapa minggu yang lalu, akhirnya sekarang gue bikin video lagi. Konten kali ini akan menjawab semua pertanyaan yang gua lempar di Instagram. Jadi beberapa hari yang lalu gue baru aja ngadain Q&A di Instagram. Terus banyak banget yang nanya di Instagram gua. Nah hari ini di konten ini gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi sebelum gua menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, kali ini gua akan nge-review produk terbaru dari Scarlett dulu nih. Ini dia, tada! Nah, jadi gue dapat produk dari Scarlett, ada 4 item. Lihat facial wash brightening ini, gue udah make beberapa kali tuh, lihat tuh ada yang berkurang kan milinya tuh. Ini enak banget, ada merah-merahnya juga nih, ada kandungan bunganya kayaknya rose petal. Ini ada satu facial washnya dari Scarlett. Yang kedua, gue dapat Brightly Ever After Cream. Tuh ada 2, nih buat yang day dan buat yang night. Jadi sebenarnya nih produk tuh ada 2, ada yang Brightly, ada yang juga Acne. Tapi karena gue nggak jerawatan, itu akhirnya gue pakai yang Brightly untuk mencerahkan. Kalau teman-teman semua pengen nyoba produk Scarlett untuk yang jerawatan, bisa pakai yang Acne Ever After Cream. Tapi karena gue tidak jerawatan, akhirnya gue pakai Brightly Ever After Cream. Ada 2 tuh, untuk yang day dan yang night. Lalu berikutnya ada lagi Brightly Ever After Serum gitu. Jadi sekarang kita unboxing dulu satu persatu ya dari boxnya. Nah, ini dia penampakan dari Brightly Ever After Cream Day dan Night-nya tuh. Ini penampakannya, kalian bisa perhatiin sendiri ya. Ini tuh udah beberapa kali gue pakai, cuman gue masukin box lagi biar nggak kena debu. Nah, ini kalau diperhatiin itu nyerapnya enak banget ke kulit nih. Ini gue contohin ya. Tuh, lihat, cepet banget nyerapnya, lembut lagi. Nah, ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang mengalami kulit kusam, kulit gelap. Silahkan pakai Brightly Ever After Cream yang day dan yang night. Tuh, lihat. Udah harum, lembut, dan cepet banget nyerap ke kulit gitu. Nah, kali ini gue akan pakai facial washnya. Gue akan nyoba pakai facial washnya. Abis itu gue akan nyoba pakai serumnya. Sebenarnya udah beberapa kali gue pakai ini, cuman biar kalian semua tahu perbedaannya. Ini sebelum pakai facial wash. Gue akan ke kamar mandi, lalu gue kasih tahu ini facial washnya sudah dipakai. Ini lihat. Tuh, gue tuangin ya. Tuh, dia tuh bentuknya kayak gel gitu, kayak gel. Tuh, nih, gue pakai ke sini. Tuh. Ya, jadi busanya sangat-sangat sedikit, busanya sedikit banget. Itu diituin rata ke muka kalian, ke wajah kalian, diusap rata, diusap halus sampai semuanya menyeluruh gitu. Tidak ada yang tidak kena. Ini facialnya. Abis pakai ini facial, gue cuci muka, abis itu gue pakai serum. Bentar ya, tunggu perbedaannya. Nah, ini dia, gua sudah mencuci muka pakai facial wash brightening gitu. Ada perbedaan teman-teman? Tolong diperhatikan, kalau kurang ini di zoom aja gitu. Kan tadi tampak lebih kusam ya, sekarang lebih segar dan lebih cerah. Habis itu gue mau pakai serumnya dari Scarlett yang Brightly Ever After Serum. Nih gue pakai nih. Kalau serum tuh nggak usah banyak-banyak. Nih, ya cuman segini lah. Tetesin ke muka satu-satu, pipi satu. Ini 1, jidat 1, dagu 1. Nah, habis itu usap ke seluruh wajah kalian sampai rata seperti tadi. Maka akan terlihat hasil perbedaannya nanti. Tampak lebih cerah ya dari sebelumnya ya. Karena gue udah pakai facial washnya dan juga serumnya. Karena gue udah pakai Brightly Ever After Cream yang day tadi pagi. Nah, nanti yang malam akan gue pakai yang nightnya gitu. Nah, untuk teman-teman semua jangan takut sama produk Scarlett, karena semua produk Scarlett sudah register by BPOM gitu. Ini harganya murah banget, per satu produk itu 75.000.
Jadi per satu item harganya 75.000, sangat murah dan sangat ekonomis. Untuk teman-teman semua yang pengen mencerahkan kulit, yang pengen menghilangkan jerawat, silahkan pesan produk-produk Scarlett yang ada di sosial media. Atau kalau misalkan bingung, nanti gue cantumin link pembeliannya di deskripsi ini. Sekian dari gue review untuk Scarlettnya. Sekarang kita mulai ke menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gue lempar ke Instagram. Oke. Yang pertama, Bang Dani, ulang ya, gimana cara mastiin punchline udah oke? Aku minggu depan open house. Jadi buat teman-teman semua, karena gue stand up komedian, ada orang yang nanya tentang materi stand up gitu. Pertanyaannya bagaimana cara mastiin punchline udah oke? Kalau menurut gue pribadi, yang tahu punchline-nya sudah oke atau belum ya lu sendiri gitu. Yang pasti adalah ketika lu bikin materi, bikin setup dan bikin punchline, pastikan bahwa punchline lu tidak ditebak oleh orang lain. Jadi itu tolak ukur punchline yang sudah oke menurut gua. Lalu yang kedua, Bang izin nanya, apakah ada cara mengukur kalau setup tuh udah cukup membangun asumsi atau belum? Gampang sekali. Kalau misalkan lu bikin setup, lalu lu masih bingung nih, setup gue udah membangun asumsi atau belum ya? Itu gampang banget ngeceknya dari kalau lu ngomong kalimat A, apakah orang lain bakal berpikir ke arah lain? Kalau memang orang udah berpikir ke arah lain, lalu lu patahkan dengan punchline, berarti bangunan setup lu sudah kuat dan udah kokoh. Itu dia jawaban. Nggak mau bikin konten bantu UMKM, wak. Nanti beberapa stand up comedian sudah mulai bikin konten yang ngebantu tentang UMKM. Nanti gue akan membuat juga di Instagram gue, di sosial media gue. Kapannya nanti gue share ya. Bang, nggak join MLI. Kalau ditanya nggak join MLI, ya nggak join. Karena menurut gue, setahu gue ya, MLI itu kan sifatnya tuh rekrutmen. Jadi nggak bisa kita mengajukan. Harus dari MLI-nya, tertarik nggak nih sama komika ini? Tertarik nggak nih sama talent ini? Kalau memang tertarik, nanti dia sendiri yang nge-hire komika tersebut. Kalau memang belum di-hire ya berarti kita belum menarik di mata MLI. Itu aja. Gimana tanggapannya merit di masa pandemi? Ini juga sih, banyak juga yang bilang, orang-orang tuh pada bilang, udah nikah sekarang aja mumpung lagi pandemi gitu. Orang-orang maklum kok. Justru karena lagi pandemi nyari duit jadi susah. Mau ada pandemi mau nggak ada pandemi, nikah mah tetap butuh duit. Beli seserahan kan nggak bisa pakai maklum, ya kan? Nggak bisa nih kita beli peralatan sholat, beli sepatu, beli baju. Begitu tanya berapa bu? 500.000. Bu lagi pandemi, maklum ya nggak bisa tetap gitu. Jadi menurut gua nikah di kala pandemi ada enaknya ada enggaknya. Cuman karena kita harus taat sama protokol kesehatan, ya jadi memang tidak akan semeriah ketika tidak ada pandemi. Yang penting kan dari nikah tuh publikasinya selama terselenggara dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting nikahnya terlaksana gitu. Mau nanya nih, kan ikan habis kita kasih makan, nah terus kita kasih minumnya gimana ya? Ini satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Gua nggak habis pikir nih ada orang nanya begini ya, berhari-hari gua, aduh jawabannya apa gitu. Ikan udah dikasih makan, terus gimana caranya kita ngasih minum? Daripada gua ngasih ikan minum, mending gua kasih tahu lu bahwa nggak usah nanya seperti ini lagi. Ikan kan berenang, kapanpun dia mau minum dia tinggal mangap. Kapan main ke Pekalongan lagi bang? Terakhir itu gue ngadain special show Bel Air Evolution ke Pekalongan tahun 2020 awal sebelum pandemi. Gue nggak tahu kapan ke Pekalongan lagi. Yang pasti kalau nanti pandemi udah selesai, semua orang udah nggak ada yang pakai masker dan kita sudah bisa kemana-mana, mungkin gue akan mengunjungi Pekalongan lagi. Podcast Bel Air lagi bang, nungguin nih. Wak. Nanti ya, sabar ya. Jadi gue kan bikin konten selain YouTube, juga bikin konten story Bel Air, sifatnya podcast gitu. Nah udah lama juga gue nggak ngupload, nanti akan gue upload lagi. Kapan gue nguploadnya silahkan pantengin Instagram gue aja. Bang apa kabar nih? Kapan-kapan stand up lagi di cafe bang? Apa kabar? Sehat. Kapan-kapan stand up lagi di cafe bang? Nanti ya. Gue juga udah lama sama teman-teman stand up komedian lain pengen open mic, cuman karena situasinya seperti ini, jadi kita nggak bisa. Nantilah kalau pandemi udah selesai, baru kita ngadain open mic lagi dan gue stand up di cafe lagi. Solusi bang, mayoritas orang kampung yang nggak percaya COVID bang. Nah ini sering terjadi di berbagai kampung. Itu banyak orang yang menganggap COVID itu sebenarnya nggak ada. Semua ini cuma konspirasi. Kalau dari pribadi gua, terserah gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan keyakinan orang lain. Tapi alangkah baiknya yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi pada orang-orang yang tidak percaya COVID. Bahwa sebenarnya COVID itu nyata tahu gitu. Orang-orang yang mengklaim tidak ada COVID karena belum merasakan. Ketika kayak gua, anggota keluarga gua yang udah pernah ngalamin COVID, mungkin bahkan lebih aware, bakal lebih hati-hati, bahkan tidak akan menyebut bahwa COVID itu tidak ada. Jadi yang perlu dikasih
kasih tahu adalah untuk mayoritas kampung yang tidak percaya COVID adalah kita beri wawasan bersama, kita beri edukasi pelan-pelan sampai mereka paham dan mereka yakin bahwa COVID itu beneran berbahaya. Bang, bikin materi rapi gimana? Gua selama bikin materi stand up itu bisa rapih karena nulisnya di komputer, di Microsoft Word, pakai font Times New Roman. Tuh gue yakin rapih itu. Rapih pasti, lucu mah belum tentu. Karena yang lu tanya adalah rapih, bukan lucu ya. Jadi nulis di komputer, Microsoft Word, fontnya adalah Times New Roman. Rapih pasti. Kalau nggak jadi komika, dulu rencana mau fokus kemana bang? Ini pertanyaan bagus nih. Sebelum gua ketemu dunia stand up, gua tuh cita-citanya pengen jadi PNS. Tapi kalau misalkan, coba dulu kalau misalkan gua kerja di PNS, mungkin gua akan lebih terjamin dari sekarang. Karena kan PNS kan sifatnya kerjaan yang pasti. Ya cuman karena satu dan lain hal, akhirnya gua terjun ke stand up karena gua suka, karena gua orang yang nggak bisa berdiam diri di depan laptop, di kantor berlama-lama. Akhirnya gua mengambil keputusan untuk menjadi stand up komedian. Pertanyaannya kalau nggak jadi komik ya jadi PNS kali gue. Nah, habis. Itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh teman-teman dari Instagram dan udah gue jawab satu persatu. Terima kasih banyak udah menyumbangkan pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga pertanyaan kalian terjawab ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan konten gue selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.